Ya, untuk yang pertama mungkin dari background saya. Yang pertama, nama saya adalah Septian Nugraha. Nomor NIM saya adalah 21416248201037. Dan saya berasal dari kelas FM 21D. Yang pertama di sini saya akan mereview yaitu adalah identifikasi permasalahan pharmaceutical care pada pasien diabetes mellitus Puskesmas Kota Yogyakarta bagian Barat, yang dimana ini sudah dirisetkan oleh Anggi Saputri dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2017. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini yaitu ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil diskusi, kesimpulan, serta referensi. Yang pertama, untuk abstrak, diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan jangka panjang. Dan puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama di mana pasien diberikan pelayanan kefarmasian. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran pelaksanaan pharmaceutical care dan mengidentifikasi permasalahan pharmaceutical care pada pasien diabetes mellitus di Puskesmas Kota Yogyakarta Barat. Penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional dengan pengambilan data secara konsulen di Puskesmas Gondokusuman 1, Jetis dan Tegalrejo pada periode Januari hingga Maret 2017. Subjeknya yaitu penelitian dalam penelitian ini adalah pasien diabetes mellitus dan apoteker puskesmas penelitian. Data diambil melalui wawancara dengan pasien dan pengisian lembar observasional. Penelitian ini mengamati dua aspek, yaitu penelitian terhadap pelaksanaan pharmaceutical care oleh apoteker yang dilihat dari hasil pengisian lembar observasional serta mengukur kepatuhan pasien dari pengisian kuesioner Modified Morbidity Scale atau MMS yang juga terdapat lembar observasional. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. Ya, lalu total pasien yaitu ada 116 pasien dengan melibatkan 113 pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Pelayanan kefarmasian yang diamati adalah edukasi, pelayanan informasi obat atau PIO, dan monitoring hasil terapi. Permasalahan dalam aspek edukasi adalah sebanyak 89,4% pasien belum mendapatkan edukasi mengenai food care dan 82,3% pasien belum menerima edukasi tujuan pengobatan diabetes mellitus. Pada aspek PIO, pasien yang tidak menerima PIO seperti kemungkinan adanya efek samping obat adalah sebanyak 93,8%. Cara mengatasi efek samping obat yaitu sebanyak 87,6% dan kemungkinan adanya interaksi obat sebanyak 92%. Pada monitoring hasil terapi, terdapat 70 pasien yang belum mencapai gula darah target dan 39 pasien mengalami permasalahan terhadap kepatuhan. Pelaksanaan pharmaceutical care pada aspek edukasi dan monitoring belum sepenuhnya dilakukan oleh apoteker, tetapi pada aspek PIO sudah dilakukan oleh apoteker. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang kedua, yaitu adalah pendahuluan. Diabetes mellitus atau sering disebut dengan DM merupakan penyakit kronis yang menjadi tantangan di dalam dunia kesehatan, yang dimana diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit tidak menular atau disingkat PTM yang menyebabkan 1,6 juta kematian di dunia pada tahun 2010. Menurut International Diabetes Federation atau disingkat IDF, Indonesia menempati peringkat ke-6 di dunia dengan penderita diabetes mellitus terbanyak, selain faktor obesitas dan aktivitas fisik yang rendah. Ada beberapa jenis diabetes mellitus, yaitu diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2,
dan juga diabetes mellitus tipe gestasional, dan diabetes mellitus tipe lainnya. Jenis diabetes mellitus yang paling banyak diderita adalah diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 atau sering disebut sebagai DM tipe 2 adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan atau gangguan fungsi insulin atau disebut juga resistensi insulin. Diabetes mellitus bisa disebut sebagai the silent killer karena penyakit ini dapat mengenai semua organ tubuh dan menimbulkan berbagai macam keluhan. Penyakit yang akan ditimbulkan antara lain adalah gangguan mata, katarak, penyakit jantung, sakit ginjal, impotensi seksual, luka sulit sembuh dan membusuk atau gangren, infeksi paru-paru, gangguan pembuluh darah, stroke, dan sebagainya. Tidak jarang, penderita diabetes mellitus yang sudah parah menjalani amputasi anggota tubuh karena terjadinya pembusukan. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pasien diabetes mellitus dan apoteker puskesmas penelitian. Data yang diambil melalui hasil wawancara dengan pasien dan juga pengisian lembar observasional. Penelitian ini mengamati dua aspek, yaitu penilaian terhadap pelaksanaan pharmaceutical care oleh apoteker yang dilihat dari hasil pengisian lembar observasional serta mengukur kepatuhan pasien dari pengisian kuesioner Modified Morrissey Scale atau disebut juga MMS yang juga terdapat dalam lembar observasional. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang ketiga, yaitu adalah metode penelitian. Pengambilan data secara konsen di Puskesmas Gondokusuman 1, Jetis, dan Tegalrejo pada periode Januari hingga Maret 2017. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pasien diabetes mellitus dan apoteker Puskesmas penelitian. Data diambil melalui wawancara dengan pasien dan pengisian lembar observasional. Total pasien adalah 116 pasien dengan melibatkan 113 pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Pelayanan kefarmasian yang diamati adalah edukasi, pelayanan informasi obat atau disebut juga dengan PIO, dan monitoring hasil terapi. Permasalahan dalam aspek edukasi adalah sebanyak 89,4% pasien belum mendapatkan edukasi mengenai food care dan 82,3% pasien belum menerima edukasi tujuan pengobatan diabetes mellitus atau DM. Pada aspek PIO atau pemberian informasi obat, pasien yang tidak menerima PIO seperti kemungkinan adanya efek samping obat adalah 93,8%, cara mengatasi efek samping obat sebanyak 87,6%, dan kemudian adanya interaksi obat sebanyak 92%. Pada monitoring hasil terapi terdapat 70 pasien yang belum mencapai gula darah target dan 39 pasien mengalami permasalahan terhadap kepatuhan. Ya, selanjutnya kita masuk ke hasil diskusi atau pengamatan. Di sini adalah data edukasi, PIO, dan juga monitoring hasil terapi yang telah dilakukan secara deskriptif di Puskesmas Yogyakarta. Ya, untuk data pengamatannya sendiri dari periode Januari hingga Maret 2017 pada parameter edukasi, pemberian informasi obat atau PIO, dan juga ada parameter monitoring hasil terapi. Ya, untuk parameter edukasi, 89,4% pasien belum mendapatkan edukasi mengenai food care. 82,3% pasien belum menerima edukasi tujuan pengobatan diabetes mellitus. Lalu untuk parameter pemberian informasi obat atau PIO, sebanyak 93,8% pasien tidak menerima PIO, seperti kemungkinan adanya efek samping obat. Lalu sebanyak 87,6% cara mengatasi efek samping obat. Lalu 92% adanya interaksi obat. Lalu untuk parameter monitoring hasil terapi, terdapat 61,9% pasien yang belum mencapai kadar gula darah target.
Lalu sebanyak 34,5% pasien mengalami permasalahan terhadap kepatuhan. Setelah didata rata, maka untuk parameter edukasi ini bobotnya adalah 85,85%, untuk pemberian informasi obat atau PIO ada 91,13%, dan monitoring hasil terapi sebanyak 48,2%. Ya, di sini ada grafik yang di sini kita bisa melihat bahwasanya masalah paling tinggi yaitu pada pemberian informasi obat sebesar 91,13%. Lalu untuk yang kedua adalah masalah edukasi sebanyak 85,8% dan monitoring hasil terapi sebanyak 48,2%. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam pokok bahasan kesimpulan. Jadi, dari total pasien, 116 pasien yang dimana 113 pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, pelayanan kefarmasian yang diamati diantaranya adalah edukasi, pelayanan informasi obat atau PIO, juga monitoring hasil terapi. Permasalahan dalam aspek edukasi adalah sebanyak 89,4% pasien belum mendapatkan edukasi mengenai food care, dan 82,3% pasien belum menerima edukasi tujuan pengobatan diabetes mellitus atau DM. Pada aspek PIO, pasien tidak menerima PIO seperti kemungkinan adanya efek samping obat sebanyak 93,8%, cara mengatasi efek samping obat sebanyak 87,6%, dan kemungkinan adanya interaksi obat sebanyak 92%. Pada monitoring hasil terapi, terdapat adanya 70 pasien yang belum mencapai kadar gula darah target, dan 39 pasien mengalami permasalahan terhadap kepatuhan. Lalu terlihat dari data pengamatan bahwasanya masalah tertinggi yang ada adalah pada segi aspek PIO atau pemberian informasi obat yang masih perlu dibenahi, dan diikuti masalah tertinggi kedua yaitu edukasi, dan yang terakhir adalah masalah pada aspek monitoring hasil terapi. Pada aspek PIO atau pemberian informasi obat bisa diperbaiki dengan cara diberikannya training secara rutin pada nakes atau tenaga kesehatan terkait agar ilmu dan penanganannya selalu benar dan tepat. Pada aspek edukasi bisa diberikan dengan pengadaan acara seminar atau penyuluhan atau presentasi kepada pasien-pasien diabetes mellitus maupun pada khalayak umum, sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami penyakit diabetes mellitus ini. Dan yang terakhir, pada aspek monitoring hasil terapi, bisa ditingkatkan dengan mereminder pasien, serta pemantauan yang lebih ketat, sehingga pasien dapat dimonitoring dengan lebih baik. Ya, untuk referensi pada pokok pembahasan ini, referensinya saya ambil dari Saputri Anggi 2017, yaitu identifikasi permasalahan pharmaceutical care pada pasien diabetes mellitus Puskesmas Yogyakarta bagian Barat, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ya, mungkin sekian dari hasil tugas mereview terkait artikel maupun jurnal tentang pharmaceutical care yang saya angkat adalah diabetes mellitus, yang dimana diabetes mellitus ini seperti yang telah saya jelaskan tadi merupakan penyakit yang sering disebut sebagai silent killer, karena dimana diabetes mellitus ini secara diam-diam bisa merusak banyak organ tubuh kita, yang dimana bahkan ketika sudah parah maka anggota tubuh tersebut harus diamputasi, dan ketika sudah diamputasi maka kita akan kehilangan anggota tubuh tersebut. Ya, mungkin sekian dari saya mengenai pharmaceutical care diabetes mellitus. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.